Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini mata kuliah kehamilan ya. Ini semua sudah bekerja bunda-bunda di sini. Saya sudah. Belum, Bu. Belum ya. Oke, baik. Iya, yang dua sudah. Oke. Baik, nanti akan saya share ya sebentar. Saya buka dulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan kontrak kuliah. Sudah terlihat? Terlihat? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya? Oke. Terlihat dan terbaca? Bisa terbaca ya? Bisa terbaca ya? Halo, bisa terbaca? Bisa direspon, bisa terbaca kah? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Pertama, ini adalah kontrak kuliah itu sebenarnya berisi tentang silabus ya. Silabus dan juga kegiatan apa saja yang akan kita lakukan selama 1 semester begitu ya. Jadi kesepakatan bersama. Oke. Nah, jumlah SKS-nya di sini nanti askep kehamilan itu 3 SKS ya. Nah, jumlah pertemuannya 150 menit kali 14 minggu. Minggu ke-8 kita pakainya 16 minggu ya. Jadi 14 minggu itu tatap muka, kemudian yang 1 minggu untuk UTS dan yang 1 minggu lagi untuk UAS ya. Jadi minggu ke-8 itu UTS, minggu ke-16 itu ujian akhir semester seperti itu. Nah, sedangkan tim dosennya ada saya sebagai PJMK, kemudian Bu Retno Palupi, kemudian Bu Anggrawati ya. Gitu. Jadi nanti ada 14 kali tatap muka selama 150 menit gitu ya. Oke. Nah, kemudian deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan normal dengan didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan asuhan kebidanan. Nah, kemudian CPMK ya, atau bisa dikatakan kompetensi ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, diharapkan di sini nanti ini yang akan kita pelajari bersama. Jadi adanya perubahan anatomi, fisiologi, dan adaptasi pada ibu hamil, sosial budaya dalam kehamilan, diagnosis kehamilan, pemantauan kehamilan, asuhan kebidanan pada ibu hamil, pemeriksaan laboratorium sederhana, deteksi dini komplikasi dan penyulit pada masa kehamilan, kemudian tata laksana awal kegawat daruratan, masa hamil, dan mekanisme rujukan. Kalau di sini kan sudah S1 ya, kalau dulu D3 pastinya juga sudah pernah mendapatkan mata kuliah askep kehamilan. Jadi nanti di sini kita fokusnya lebih ke yang ini sebenarnya, lebih ke langsung praktek atau lebih ke skill-nya seperti itu. Jadi lebih ke bukan hanya teori gitu, tapi langsung teori yang ada prakteknya gitu. Penekanannya di situ gitu. Nah, tapi ada penambahan sih sebenarnya saya tambahkan karena saya sebagai PJMK ditambahkan sosial budaya dalam kehamilan. Kenapa saya tambahkan sosial budaya dalam kehamilan? Karena itu menjadi akar permasalahan yang ada. Karena mitos, kebudayaan, kepercayaan itu salah satunya juga menjadi faktor ini komplikasi. Nah, itu tadi mungkin bisa dipahami ya maksudnya ya. Budaya atau mitos yang masih bertentangan dengan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini ada rencana kegiatan perkuliahan ya, selama 1 semester ya, ini di semester 3. Benar tadi kan katakan ada 14 minggu ya, begitu ya. Tapi di sini nanti akan dibagi menjadi 3 tim dosen, nah, gitu. Jadi nanti ada deteksi dini komplikasi kehamilan dan penyulit masa kehamilan itu nanti pada minggu 1 sampai 5 itu saya sesuai dengan jadwal ya. Kemudian diagnosis kehamilan itu pada minggu 6, 7, 8, dan 9 Bu Retno Palupi, asuhan kebidanan pada ibu hamil 10, 11, 12 itu juga Bu Retno Palupi. Kemudian sosial budaya dalam kehamilan minggu ke-13, 14 Bu Anggra, UTS-nya pada pertemuan 15 itu sesuai dengan jadwal yang ada di silabus ya, seperti jadwal yang disampaikan ya.
Kemudian minggu ke-16, 17, 18 itu pemantauan kehamilan Bu Retno Palupi Yunisewi. Kemudian perubahan anatomi fisiologi dan adaptasi pada ibu hamil itu Bu Anggra minggu 19, 20 dan 21. Kemudian pemeriksaan laboratorium sederhana minggu 22, 23, 24 Bu Anggra. Kemudian tata laksana awal kegawat daratan masa kehamilan dan mekanisme rujukan 25, 26, 27, 28, 29 saya. Nah, mungkin di sini agak bingung. Tadi ada 16 minggu. Tapi kenapa di sini kok ada sampai 30? Artinya di sini 2 minggu itu 2 kali begitu ya. Jadi dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan gitu. Jadi misalkan saya 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan gitu. Jadi 2 kali meeting seperti itu ya, sesuai jadwalnya seperti itu. Tapi dihitungnya tetap harus habis dalam 14 minggu seperti itu. Jadi karena SKS-nya lumayan besar ya tadi ya, jadi intinya ada seminggu 2 kali tatap muka seperti itu ya. Oke. Ini pertemuan ya sebenarnya. Oke. Nah, kemudian bentuk pembelajarannya nanti seperti biasa ya, Zoom meeting, begitu Zoom, salah satu ini media Zoom, kemudian Google Classroom, seperti yang sudah saya kirimkan kemarin, kemudian Google Form, biasanya nanti untuk absensi atau untuk ujian akhir ya, seperti itu, UTS atau UAS ya nanti. Kemudian WhatsApp group ya, WhatsApp group yang biasanya dibuat. Nah, cuman mungkin saya belum ada WhatsApp group ya kemarin ya. Ini kan bisa salah satu yang digunakan, media yang digunakan. Nah, kemudian evaluasinya ada UTS, ada tugas, ada UAS, ada kehadiran. Nah, di sini tugas merupakan salah satu evaluasi ya. Kemudian seperti itu, karena kalau UAS nanti takutnya ada beberapa nilai yang kurang bisa diambil dari tugas. Tugas sangat besar pengaruhnya untuk nilai ya, karena kita tugas itu nilainya jika mengerjakan sesuai dengan SOP-nya, pastinya tugas mendapat nilai yang baik ya, mendapat nilai A. Tapi kalau UAS kan berdasarkan ini hasil Google Form nanti. Biasanya kadang ada yang jatuh seperti itu nilainya, tapi kalau tugasnya udah dapat A atau sudah bagus, biasanya akan terkatrol seperti itu. Kemudian juga kehadiran, tapi karena di sini kehadiran kan karena saya biasanya nanti direkam dengan YouTube ya. Setelah ini saya rekam, kemudian saya upload di YouTube. Saya rasa nanti bisa dilihat ulang ya, kapanpun bisa dilihat ulang. Saya rasa kehadiran di sini juga maksimal 80 minimal 80% kehadiran. Itu yang dianggap diwajibkan ya, 80% kehadiran seperti itu. Karena kita terkendala online karena jaringan atau apapun, kadang biasanya kehadiran ini kalau dalam kuliah online yang penting tugas dan ujiannya itu saja. Nah, kemudian ini tadi karena kontrak ya, saya langsung jelaskan tugas. Nah, ini nanti untuk beberapa pertemuan berikutnya itu ada telaah jurnal ya. Jadi nanti ada formatnya, jadi mentelaah jurnal gitu ya. Nanti mencari jurnal begitu. Nah, temanya kan ada 7 ya, kebetulan ada 7 mata kuliah saya, ada hiperemesis gravidarum, ada abortus, ada KET, ada mola, ada preeklamsi, ada letak sungsang, dan ada ketuban pecah dini. Nah, ini buatlah tugas individu sesuai tema, salah satu tema, jumlah mahasiswanya dibagi 7 tema ya, karena hanya 4 ya ini. Jadi satu tema mewakili untuk dipresentasikan dengan cara pemilihan acak. Jadi nanti saya rasa gini, karena jumlahnya di sini kan 8 ya. Cuma 8, jadi nanti jumlahnya 4 ya. Sedangkan judulnya itu 7. Jadi nanti itu berhitung saja. Nomor absen 1 ketemu hiperemesis, nomor absen 2 ketemu abortus, nomor absen 3 ketemu KET, nomor absen 4 ketemu mola. Nah, kemudian nomor 5 itu nomor absensi 1 lagi, nomor 6 absensi 2, nomor 7 absensi 3. Nah, kemudian yang 4 kembali ke atas. Jadi seperti itu ya. Tapi tadi double enggak ya untuk yang untuk absensi 1 ada yang double enggak? Enggak ya? Absensi enggak ya? Absensi 1 hiperemesis sama preeklamsi ya. Absensi 2 abortus sama letak sungsang. Yang ketiga KET sama ketuban pecah. Ya, yang ketiga KET sama ketuban pecah dini. Yang keempat mola dengan hiperemesis ya. Kembali ke awal begitu ya. Jadi nanti tugasnya mencari jurnal, Mbak. Cari 1 jurnal aja, kemudian ditelaah seperti itu. Ya.
Kemudian nanti salah satu mewakili untuk dipresentasikan. Jadi begitu, salah satu dipresentasikan pakai video aja, divideokan aja, kemudian diupload gitu aja, gitu ya. Gitu. Nanti tugasnya hanya begitu. Oke. Nah, kemudian ini nanti saya berikan contohnya. Nanti contoh-contoh bisa dilihat di Google Classroom. Sudah saya upload semua di situ. Oke. Kemudian saya stop share dulu. Nah, kemudian akan saya share tentang ini apa namanya kontrak kuliah apa ini ya rencana pembelajaran saya. Kalau tadi itu kan rencana pembelajaran semua ya, semua dosen ya. Nah, sedangkan saya ini nanti ada rencana pembelajaran saya sendiri ya. Seperti itu yang khusus untuk saya seperti itu. Nah, ini. Oke. Bisa dilihat dan terbaca? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini. Oke. Nah, ini nanti kan kalau untuk yang pertama saya adalah kontrak kuliah ya. Nah, ini hari ini tadi penjelasan silabus kesepakatan perkuliahan yang harusnya tanggal 27 November kemarin ya. Tuh. Terus kemudian, nah ini tadi, nanti ada kegawat daruratan masa kehamilan. 27 September. Iya, yang kemarin ya. Yang kemarin itu apa? Saya ini jadwalnya benar ya saya berikan. Ini sesuai jadwal enggak? Ini sesuai ya? 27 ya? 27 November kalau di saya di jadwal. Nah, ini adalah kan join Google Classroom, kemudian meeting Zoom hari ini. Itu sebenarnya 27 September. Oh, September ya? Oh, iya iya. 27 September. September kemarin berarti ya? Iya, saya berarti salah ya, ini saya rubah dulu. 27 September kan sudah lewat ya, Mbak ya? Lihat jadwal. Ketiga sebentar. Oh, harusnya September. Ini kan yang asuhan kehamilan itu ya? Yang ini semester 3 kan benar ya? Halo? Halo? Bisa mendengar suara saya? Iya, Bu, mohon maaf, keluar masuk barusan. Oh, Sudah, iya. Bu, bisa. Ya, Bisa, tapi Bu. ini benar ya? Oke. Oke. Kalau di jadwalnya yang benar ini ya? Yang apa? Iya, Gimana? Itu jadwalnya sudah benar. Cuma yang Iya. kemarin kan kita ketinggalan 2 minggu kan. Iya, gitu. iya, ketinggalan Jadi 2 minggu ya. harus Oh iya, harusnya Oktober ya? gitu. Oh iya, betul, harusnya Oktober ya. Iya, awal Oktober. Awal Oktober ya, oke. Berarti di sini sebenarnya kan 27 Oktober ya, ya karena kita ketinggalan ya. Nah, kemudian tidak apa-apa kita ketinggalan karena setelah itu kan kita belajarnya melalui Google Classroom ya. Nanti untuk ini nanti akan saya jelaskan kegawat daruratan pada masa kehamilan. Kemudian untuk pertemuan kedua itu adalah rujukan kegawat daruratan materinya. Jadi sini kan saya punya 2 materi ya. Kegawat daruratan masa kehamilan dan mekanisme rujukan dan deteksi dini komplikasi dan penyulit pada masa kehamilan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk CPMK kegawat daruratan masa kehamilan dan mekanisme rujukan itu saya bagi menjadi 2 kali pertemuan, ada 2 materi. Yang materi pertama saya sampaikan saat bersama kontrak kuliah ini. Nah, kemudian untuk materi yang kedua, rujukan kegawat daruratan itu pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti pertemuan berikutnya saya berikan link YouTube seperti itu. Nah, kemudian untuk deteksi dini komplikasi dan penyulit masa kehamilan, ini rencana saya Zoom meeting lagi, tapi saya nanti masih melihat dulu sikonnya ya. Karena kalau misalkan bertentangan atau apa, nanti saya berikan YouTube lagi. YouTube kalau misalnya kita memungkinkan untuk Zoom, kita Zoom lagi. Tapi kalau memang memungkinkan tidak bisa ya, itu kita Zoom, kita pakai YouTube lagi atau langsung di Google Drive seperti itu. Kenapa saya katakan YouTube atau Google Drive? Karena mata kuliah ini kan mengulang ya sebenarnya. Di G3 dulu sudah dapat ya. Jadi artinya kan mereview kan, hanya membaca ulang kembali. Saya graduate. Oh, masih fresh graduate, masih pertama kali ini. Iya, dari SMA. Oh. Iya.
Iya. Baik. Kalau begitu ya udah kita harus agendakan ya, nanti pakai kalau nggak YouTube pakai, langsung meeting Zoom Iya. ya. Kalau di YouTube itu sama aja, Iya, Bu. kita Bu Irma menyampaikan cuman kayak seperti ini, cuman di-upload di YouTube, jadi bisa dilihat dari YouTube penjelasannya. Nah, jadi Iya. nanti kalau misalkan ada pertanyaan nggak apa-apa, boleh ditaruh komentar di YouTube di situ, nanti ada komentar. Atau kalau enggak, nanti pas, Bu Irma dimasukkan ke WA group, Bu Irma share YouTube-nya, biasanya di Google Classroom bisa dilihat jika ada pertanyaan langsung kita bahas di WhatsApp group pada jamnya. Jadinya lebih efektif gitu ya. Maksudnya lebih efektif itu ini apa namanya? Kapanpun bisa gitu. Jadi ada pertanyaan misalkan nggak bisa kapanpun Maaf. bisa. Gitu ya. Gitu. Iya, Bu. Itu. Jadi kalau kalau Zoom kan harus semua tatap muka kan? Mau nggak mau harus Iya. tatap muka, begitu ya. Oke. Tapi kalau apa namanya, kalau pakai YouTube itu kan berarti bisa kan? Kapanpun bisa Iya. ya. Mau pagi, mau sore, mau siang kan bisa, ya tidak? Iya, Bu. Ya, gitu ya. Oke. Kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya, nah ini nanti telah jurnal hiperemesis gravidarum, abortus, KET, mola, preeklamsi, letak sungsang, dan ketuban pecah dini itu nanti materi di ini deteksi dini kehamilan dan komplikasi kehamilan. Jadi nanti itu akan membahas semua ini. Nah, setelah semua dibahas, setelah pertemuan ketiga ini, baru mengerjakan tugas seperti itu. Jadi tugasnya satu-satu dibahas tadi. Jadi nanti tugasnya nggak harus dikerjakan semua gitu. Jadi misalkan tadi hiperemesis gravidarum yang dapat siapa ya sudah diupload videonya diupload saat tanggal itu. Kemudian telaah jurnal abortus ini kan pada pertemuan kelima diupload saat itu. Jadi nggak semuanya harus dikerjakan saat itu sampai akhirnya UAS. Karena kemarin kita tertinggal, jadi ya nggak apa-apa. Yang sudah tertinggal tanggalnya itu bisa segera dikerjakan dan diupload seperti itu. Tapi untuk yang belum-belum ini nggak apa-apa. Untuk yang belum menyesuaikan saja ya. Untuk yang selanjutnya bisa menyesuaikan tanggal. Tapi kalau yang sudah tertinggal bisa dikejar seperti itu. Bisa dikejar untuk diupload seperti itu untuk segera dikerjakan. Nah, kemudian ini saya ulang lagi. Jadi nanti untuk yang pertemuan ketiga itu adalah deteksi dini kehamilan dan komplikasi. Nanti kita masih tanda tanya ya, kita pakai meeting Zoom atau YouTube. Nah, kemudian untuk telaah jurnal hiperemesis gravidarum, ini nanti hari pertemuan keempat ya. Jadi nanti langsung aja harusnya saat ini presentasi seperti itu. Jadi di-upload videonya di Google Classroom seperti itu, tugas mandiri. Kemudian minggu kelima telaah jurnal abortus. Siapa nanti yang dapat abortus di-upload pada minggu kelima, minggu keenam yang jurnal KET seperti itu dan seterusnya sampai selesai. Nah, kemudian untuk UTS-nya ini adalah review materi pertemuan ke-1, 2, dan 3. Jadi kan tadi sudah dapat materi ya. Materi 1 berarti kegawat daruratan pada masa kehamilan. Pertemuan kedua rujukan kegawat daruratan. Kemudian pertemuan ketiga deteksi dini kehamilan dan komplikasi kehamilan. Jadi nanti UTS-nya bahannya itu gitu. Jadi bahannya itu nanti akan ada pertanyaan melalui Google Classroom ya. Nanti ada pertanyaan di situ dan bisa langsung dilihat skornya. Begitu. Nilai akan muncul seperti itu. Oke, baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Aduh, sebentar ya. Saya kemarin memang agak batuk. Sekarang saya akan share screen materi ya. Materi tentang kegawat daruratan. Semua materi sudah saya upload di Google Classroom ya. Iya, Bu, sudah. Nah, ini. Sebentar, belum tampak. Nah, ini. Ini adalah kegawat daruratan pada masa kehamilan. Ini berarti semuanya dari SMA. Iya. Ada satu yang sudah nikah, Bu. Iya. Mbak
Ellen yang sudah nikah, Bu. Ya, maksudnya semua dari SMA, belum pernah dapat, bukan dari D3 ya? Iya, belum. Iya, Bu, Baik. dari SMA, Bu. Oh ya, baik kalau begitu nanti saya berikan ini ya, modul ya. Oke. Biar intinya semua tahu, konsep dasarnya juga bisa nanti semua tahu ya. Ini adalah kegawat daruratan pada masa kehamilan ya. Oke. Pernah mendengar kegawat daruratan? Atau pernah mendengar tentang masa kehamilan? Pernah, Bu. Pernah ya? Oke. Pernah, Pernah, Bu. Bu. Oke, jadi nanti saya ini ya, saya berikan materi kalau begitu ya untuk apa sih kehamilan seperti itu ya. Kehamilan itu seperti apa? Itu nanti ada di materi YouTube saya nanti. Nanti bisa dilihat ya. Seperti itu. Jadi ini karena memang Bu Irma materinya didapatnya itu ya selama ini yang Bu Irma pegang. Jadi nanti langsung Bu Palupi, Bu Anggra sudah pernah masuk? Belum, Bu, untuk Bu Anggra sama Bu Retno. Bu Anggra, Bu Retno belum ya? Oke. Iya, tapi Baik. kemarin sudah menghubungi Bu Retno. Oh ya. Baik. Jadi di sini yang dikatakan kegawat daruratan itu adalah kehamilan yang mengalami komplikasi seperti itu, yang harus dilakukan penanganan seperti itu ya. Oke. Yang pertama di sini adalah definisi kegawat daruratan maternal. Apa sih yang dimaksud kegawat daruratan maternal? Kegawat daruratan adalah sebagai situasi serius dan berbahaya dapat terjadi tiba-tiba atau tidak terduga serta membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa atau nyawa ya. Kemudian ada juga pengertian berikutnya bahwa kegawat daruratan maternal adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. Kemudian ada juga kasus kegawat daruratan obstetri. Kasus obstetri yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian ibu dan janinnya. Kasus ini menjadi penyebab kematian ibu. Jadi intinya kegawat daruratan itu apa? Berarti situasi yang memerlukan penanganan secara cepat atau saat itu juga seperti itu ya. Nanti di dalam kebidanan itu yang pertama itu ada kehamilan. Nah, kehamilan itu nanti setelah itu apa? Persalinan. Setelah persalinan itu ada nifas. Nifas itu masa setelah melahirkan sampai 40 hari. Kemudian setelah itu ada KB, keluarga berencana. Kemudian ada kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi itu bisa dikatakan sebelum kehamilan ya, sebelum kehamilan atau juga pada masa wanita usia subur ya, seperti itu. Kemudian juga ada remaja, ada anak, ada balita, seperti itu ya. Jadi nanti itu ada yang dinamakan asuhan kebidanan. Jadi kehamilan juga ada asuhan kebidanan kehamilan, nifas juga ada asuhan kebidanan nifas, juga ada asuhan kebidanan persalinan, seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, menurut Permenkes nomor 19 tahun 2016 tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ya, bahwa gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan seperti itu ya. Jadi keadaan klinis ya yang membutuhkan tindakan segera. Tujuannya apa? Supaya tertolong ya. Kalau biasanya di kehamilan atau persalinan, kira-kira itu bisa memberikan contoh enggak keadaan yang dikatakan gawat darurat? Kira-kira apa contohnya? Ada yang tahu? Perdarahan ya. Ya, pendarahan. Perdarahan ya. Kalau ibu melahirkan jika terjadi perdarahan, jika tidak segera ditolong bagaimana? Perdarahannya akan terus berlangsung dan jika perdarahan itu terus-menerus, ibu bisa kehabisan darah dan bisa mengalami kematian. Nah, kalau di kehamilan apa? Keluar ketuban air ketubannya pecah sebelum waktu persalinan. Nah, itu kan gawat darurat. Mau nggak mau harus segera dilakukan pertolongan. Nah, itu tadi salah satunya. Kemudian kehamilan mola. Kehamilan mola itu kehamilan anggur. Kehamilan anggur itu hamil yang tidak jadi ya. Intinya dia pertemuan sudah hamil, ibu itu hamil tapi tidak menjadi bayi begitu. Tapi hanya menjadi gelembung-gelembung. Nah, itu mau nggak mau juga berbahaya. Harus segera diambil, harus segera dilakukan uretase.
Karena kalau dia semakin tidak diambil bisa berbahaya, bisa menyebabkan zat racun di dalam tubuh ibunya, seperti itu. Kemudian itu tadi kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik tadi salah satunya adalah kehamilan yang terjadi di luar uterus atau di luar kandungan, seperti itu. Hamil tapi tidak di dalam perut gitu ya. Jadi artinya kan kalau dia janin semakin tumbuh semakin besar ya dia nggak bisa, karena apa? Bukan tempatnya. Mau nggak mau ya harus dilakukan tindakan. Ya tadi tuh beberapa yang nanti dibuat telaah jurnal itu tadi gitu ya. Oke. Nah, kemudian kasus gawat darurat obstetri yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian ibu dan janinnya. Kasus ini menjadi penyebab kematian ibu ya. Contohnya tadi seperti yang disampaikan Bu Herma tadi, ketuban pecah dini, kehamilan di luar kandungan, terus kemudian tadi perdarahan, hamil anggur, seperti itu tadi. Itu bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Kemudian kasus kegawat daruratan maternal adalah kasus obstetri yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian ibu, janin, bayi, dan bayi baru lahir. Jadi tidak hanya ibu saja, tapi juga bisa menyebabkan janinnya meninggal, bayi yang baru lahir pun juga bisa meninggal. Karena yang dimaksud di sini kan tidak hanya ibu hamil, tapi juga ibu nifas, ibu bersalin, semuanya seperti itu ya. Ya intinya ibu dan anak gitu. Nah, kemudian prinsip kegawat daruratan itu terjadi secara tiba-tiba ya. Bisa terjadi secara tiba-tiba, juga bisa dideteksi gitu. Kira-kira yang bisa dideteksi itu apa? Letak sungsang ya. Kehamilan letak sungsang kan bisa dideteksi kan? Meskipun tahu itu letak sungsang kan tidak berbahaya saat itu kan? Ya tidak? Iya. Nah, ya kan saat itu begitu kita tahu letak sungsang atau letak lintang kan nggak berbahaya saat itu. Tapi dia akan berbahaya jika melahirkan secara normal gitu. Jadi ada yang saat ini tahu itu berbahaya kalau nggak dilakukan tindakan. Ada juga yang kita tahu tapi bahayanya nggak sekarang tapi nanti gitu. Nah itu biasanya makanya itu harus dideteksi. Harus apa? Harus bagaimana caranya mendeteksi ya melalui pemeriksaan antenatal care ya itu ya ada ANC seperti itu ya. Oke. Kemudian kegawat daruratan dapat timbul sebagai akibat dari suatu komplikasi yang tidak terdeteksi dan tidak ditangani sedini mungkin. Contohnya ini, misalkan tiba-tiba ibunya itu hamil pertama itu biasa-biasa aja. Nah, kemudian begitu hamil trimester ketiga atau akhir tiba-tiba terjadi pembengkakan tubuh seperti itu. Tiba-tiba pandangan matanya kabur seperti itu. Ini kan di awal nggak tahu. Tapi bisa dideteksi salah satunya apakah ibu itu punya riwayat hipertensi dari keluarganya, kemudian pola makannya seperti apa. Nah, kalau misalkan ibu memiliki riwayat hipertensi atau kalau tidak kehamilan sebelumnya itu punya resiko, berarti itu peluangnya kira-kira bisa nggak terjadi terulang lagi? Bisa kan? Ya, bisa terulang lagi di situ. Jadi bisa juga akibat dari yang dulu gitu. Jadi kalau persalinan pertama itu dulu terjadi komplikasi, kehamilan atau persalinan kedua biasanya juga akan cenderung sama. Ya meskipun tidak selalu, tapi di situ kita sudah bisa memutuskan, oh ini masuk risiko tinggi seperti itu. Masuk dalam kategori risiko tinggi. Nah, kalau risiko tinggi itu pasti arahnya nanti penanganannya atau arahnya pastinya kegawat daruratan gitu. Jadi saat ibu hamil itu nanti ada skor, ada screening namanya. Begitu ibu hamil itu di-screening dengan namanya KPSR ya, skor Puji Rohayati gitu namanya. Jadi dideteksi di situ. Dari usia, tinggi badan, usia pertama hamil itu kalau usia yang bagus itu antara usia 20 sampai 35 tahun 30 tahun ya, atau 35 tahun itu namanya usia reproduksi ya, reproduksi 35 tahun. Jadi kalau misalkan hamil anak pertama di rentang usia itu masa usia reproduksi itu bagus gitu. Kalau kurang atau lebih dari itu bisa dikatakan risiko tinggi. Kenapa risiko tinggi? Karena satu, kalau kehamilan kurang dari usia, organ reproduksinya belum siap. Kalau belum siap pastinya apa? Ya secara organ reproduksi, fisiologisnya juga semua belum
psikologisnya belum siap gitu. Jadi kalau belum siap ya pastinya akan terjadi suatu komplikasi, secara teorinya begitu. Begitu juga kalau sudah usia lebih dari usia reproduksi begitu. Nah, kemudian setelah itu juga tinggi badan. Tinggi badan kan tidak boleh lebih dari tinggi badan yang bagus adalah lebih dari 150 ya atau 145. Nah, kalau kurang dari itu bisa dikatakan apa? Dikatakan 160 ya, 150 itu ya, nanti kita bisa lihat lagi. Itu adalah bisa didiagnosa panggul sempit seperti itu. Jadi masih banyak, terus anak keberapa, jarak lahirnya keberapa, itu nanti ada namanya kartu skor Fujiro Hayati. Nah, kalau sudah masuk di situ, di screening seperti itu ada masuk risiko tinggi, nah biasanya diarahkan ini bisa mengalami kegawat daruratan. Tapi dengan ANC yang teratur, periksa hamil yang teratur, akhirnya kasus-kasus yang secara teori itu bisa menyebabkan kegawat daruratan itu bisa ditangani atau bisa dikurangi seperti itu, bisa dihindari seperti itu. Nah, kemudian sebagian besar kegawat daruratan dapat dihindari dengan cara, nah ini tadi, perencanaan dengan seksama. Salah satunya itu tadi, kunjungan kehamilan, ANC yang rutin. Petunjuk-petunjuk klinis salah satunya kartu skor Fujiro Hayati, kemudian deteksi dini, pemantauan ibu hamil ya, seperti itu ya. Nah ini tadi, secara seksama terhadap ibu dan janin, salah satunya pemantauan DJJ, janin itu kalau bergerak itu 16 sampai 20 gerakan ya, tapi kan ibu tidak bisa menghitung ya, tapi secara teori begitu, kadang waktu tidur kan tidak terasa. Tapi yang pasti kan ibu hamil bisa merasakan, oh anak saya janinnya ada pergerakan janin, seperti itu. Kalau misal sampai sehari nggak merasakan gerakan janin, ya itu kan berarti harus segera melakukan pemeriksaan. Ada apa? Seperti itu. Keluar perdarahan, mata kabur, tangan bengkak, seperti itu. Nah, itu sebenarnya itu diberikan tanda-tanda bahaya pada kehamilan yang harus jika mengalami seperti itu harus segera hubungi petugas kesehatan. Nah, sebelum menghubungi petugas kesehatan itu ada penata laksanaan dulu. Kemudian hamil itu kan hal yang fisiologis, tapi ternyata saat hamil pertama itu juga bisa menjadi patologis. Salah satunya mual muntah itu kan normal saja kan kalau ibu hamil itu. Yang dikatakan tidak normal yang apa? Yang ini bisa menyebabkan atau mengganggu aktivitas. Nah, kalau sudah mual muntah sampai ibunya lemas, nggak bisa beraktivitas, hanya terbaring saja, ya pastinya bagaimana? Ya tidak bisa, itu namanya sudah masuk yang harus segera ditangani. Mual muntah, kaki bengkak, mata kabur, itu kadang keluhan-keluhan keputihan, gigi berdarah, itu keluhan-keluhan yang fisiologis, nyeri punggung, seperti itu ya. Kemudian banyak hal ya, itu merupakan hal-hal yang fisiologis. Nah, seperti itu. Tapi bisa diatasi dengan cara-cara, ada caranya. Misalkan kalau mual muntah, caranya gimana ya? Makan sedikit tapi sering. Pas bangun tidur itu jangan sampai langsung bangun. Buka mata dulu, kemudian tidur miring sebentar, kemudian baru sebelum bangun itu minum teh hangat atau makan biskuit ringan ya, makan biskuit yang sedikit-sedikit gitu, baru kemudian bangun seperti itu. Ada tips-tipsnya. Baru kalau misalkan semua itu sudah dilakukan, tapi tetap, nah itu berarti harus segera ke petugas kesehatan untuk diberikan pengobatan atau diberikan terapi seperti itu. Nah, jika itu masih tetap berlangsung, nah itu biasanya bisa masuk ke gawat daruratan. Mual muntah yang sampai nyeri bagian ulu hati ya, terus ibunya sudah lemas, nggak bisa bergerak apapun, nah itu sudah masuk ke gawat daruratan juga, seperti itu. Nah, kemudian penanganan awal kegawat daruratan yaitu tetaplah tenang, berpikir secara logis, dan pusatkan perhatian terhadap kebutuhan ibu. Jangan tinggalkan ibu tersebut tanpa ada yang menjaganya, ya. Karena kegawat daruratan itu kan kondisi yang memang memerlukan teman, tidak bisa dia ada posisi sendiri gitu. Jadi harus ada yang menjaga begitu. Siapa yang menjaga? Ya keluarga dan kita sebagai tenaga kesehatan. Kemudian ambil tanggung jawab, hindari kepanikan seperti itu. Kemudian minta tolong. Jika ibu tidak sadar nilai jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi, kemudian jika ibu syok lakukan penata laksanaan syok seperti itu. Nah,
Nah, nanti penata laksanaan syok biasanya ada pada mata kuliah yang khusus kegawat daruratan atau kalau biasanya di KDK ya, KDK dulu. Sudah pernah mendapatkan penanganan syok? Mata kuliah penata laksanaan syok? Sudah pernah? Macam-macam syok? Sudah pernah belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Oke, baik. Nah, kemudian tanda-tanda kegawat daruratan maternal. Di sini ada cyanosis, apnea, kejang, perdarahan pervaginam, penurunan kesadaran, demam lebih dari 38 derajat Celcius, nyeri perut yang hebat, seperti itu ya. Jadi ini adalah tanda-tanda kegawat daruratan secara umum tentunya. Nah, kemudian macam-macam kegawat daruratan. Kalau ini neonatal ya. Ya, ini neonatal itu adalah apa? Bayi ya. Pada bayi ada cyanosis, asfiksi, kejang, perdarahan, ikterus patologis, berat badan kurang dari 1.500 gram, hipotermi, hipertemia adalah kondisi tubuh yang sangat tinggi ya, kemudian hiperglikemia. Kemudian tujuan penata laksanaan kegawat daruratan mencegah kematian ibu, mencegah kematian bayi, dan mencegah terjadinya kecacatan. Nah, kemudian penanganan terjadinya kegawat daruratan yaitu adanya ANC berkualitas. Bahwa ibu merasa nyaman. Membina hubungan saling percaya, dapatkan riwayat kehamilannya, dengarkan dia dengan cermat, lakukan pemeriksaan fisik secara seksama, membantu ibu atau keluarga membuat rencana kelahiran, membantu ibu atau keluarga dalam menghadapi segala komplikasi yang mungkin timbul, melakukan penapisan untuk kondisi atau komplikasi yang dapat mengancam jiwa ibu sehingga memerlukan tindakan rujukan. Jadi tentunya salah satu deteksi dini terjadinya kegawatan itu adalah ANC, pemeriksaan kehamilan yang rutin. Jadi ibu hamil itu wajib ANC, wajib periksa kehamilan meskipun tidak terjadi apa-apa. Kadang biasanya ibu hamil merasa karena kehamilannya baik-baik aja, dia nggak melakukan pemeriksaan. Kadang iya kalau ada tanda-tanda, kita bisa segera ditangani. Nah, kalau nggak ada tanda-tanda, kadang komplikasi itu nggak ada tanda sama sekali. Tiba-tiba saat ada keluhan sudah terlambat begitu. Nah, ANC itu maksimal minimal itu harus 4 kali. Nah, atau kalau sekarang ditambah ya 1 kali untuk USG ya. Jadi sekarang minimal 4 kali dan 1 kali untuk USG. Itu ANC ya. Jadi selama kehamilan itu harus minimal 4 kali. Ada di trimester 1, trimester 2, trimester 3. Bukan hanya 4 kali di trimester 1 saja tidak, tapi di semua trimester. Bahwa kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester, yaitu 3 bulan pertama, itu adalah trimester 1, kemudian 3 bulan setelah dari 3 bulan pertama, itu adalah trimester 2, kemudian 3 bulan setelah trimester kedua, itu yang dikatakan trimester ketiga. Tuh ya. Oke. Nah, kemudian tujuan kunjungan ANC pada trimester 1 yaitu membangun hubungan kepercayaan. Kesiapan melahirkan dan persiapan menghadapi komplikasi, deteksi masalah dan antisipasi dan antisipasi dan mengatasi masalah. Kemudian juga dilakukan konseling. Konseling itu salah satunya adalah ibu hamil kan adanya perubahan yang terjadi pada ibu hamil itu apa saja. Terus ketidaknyamanan. Saat hamil itu akan timbul ketidaknyamanan. Itu apa saja. Kemudian apa yang harus dilakukan seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya biasanya pada trimester 1 ini ibu masih adaptasi dengan kehamilannya. Biasanya sering kencing, seperti itu keluhannya ya. Karena apa? Kenapa sering kencing? Karena ada pembesaran uterusnya. Yang di situ pembesaran uterus itu kan sesuatu yang baru gitu. Nah, itu nanti kalau sudah trimester 2 itu akan berakhir. Nanti akan muncul lagi pada trimester ketiga. Kenapa muncul trimester ketiga? Karena kepala bayi itu kan ada pertumbuhan bayi. Kepala bayi itu sudah mulai masuk ke dalam rongga panggul sehingga menekan kembali kandung kencing. Nah, solusinya seperti apa kalau sering kencing seperti itu? Jadi tadi kalau siang itu banyak minum, kalau malam hindari mengurangi banyak minum supaya apa? Supaya bisa beristirahat. Jadi minumnya sebaiknya diperbanyak pada siang hari. Kalau malam nanti minumnya terlalu banyak, akhirnya nggak bisa istirahat seperti itu ya. Oke, itu salah satunya. Oke, kemudian selanjutnya kunjungan trimester kedua. Nah, ini kewaspadaan khusus tentang hipertensi akibat kehamilan. Nah, itu tadi. Yang trimester kedua ini biasanya mulai ada ibu merasakan
kalau secara psikologis ibu sudah bisa memahami, menerima kehamilannya. Dan di sini biasanya mulai timbul komplikasi di sini ya, gitu ya. Jadi harus waspada karena sudah ada pertumbuhan janin yang semakin besar. Jadi harus dipantau dan diwaspadai. Salah satunya selalu tandakan gejala-gejala. Apa saja gejala yang dialami? Keluhan-keluhan yang dirasakan oleh ibu itu harus dipantau gitu. Kemudian pantau tekanan darahnya, protein urin, biasanya itu tadi. Kehamilan itu orang hipertensi itu kan kadang ada riwayat ya, ada riwayat hipertensi seperti itu karena mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung garam seperti itu. Tapi kalau ibu hamil, preeklamsi itu bisa terjadi kapanpun pada ibu hamil ya. Biasanya akan terdeteksi mulai trimester kedua. Nah, itu biasanya penyakit hipertensi itu bisa menyertai ibu hamil dan itu adanya hanya pada kehamilan. Nanti kalau kehamilannya sudah selesai ya selesai gitu. Jadi tensinya naik seperti itu dan itu hanya terjadi saat kehamilan saja. Nah, makanya itu tadi disebut preeklamsi. Kalau hipertensi kan bisa terjadi pada ibu selain ibu hamil. Nah, tapi kalau hipertensi saat kehamilan itu disebut eklamsi atau preeklamsi. Nah, seperti itu. Preeklamsi itu yang masih normal gitu. Intinya ya ada tekanan darahnya naik tapi masih dalam batas wajar, masih bisa dipantau. Tapi kalau sudah preeklamsi, kemudian eklamsi, itu adalah tekanan darah yang bisa menimbulkan ibunya itu tidak sadar seperti itu ya. Jadi ada klasifikasinya. Begitu juga diabetes mellitus itu juga terjadi pada kehamilan. Ada tahapnya ya, diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, tipe 3 seperti itu. Nah, salah satu tandanya ibu itu mengalami hipertensi atau preeklamsi, yang pertama selain tekanan darah itu kadang tidak bisa mewakili ya. Kadang tekanan darahnya tinggi ternyata saat diperiksa urinnya hasilnya nggak apa-apa. Kemudian tekanan darahnya tinggi, kakinya bengkak, itu kan salah satu tanda. Ternyata protein urinnya pun juga nggak apa-apa. Jadi yang bisa memastikan ibu mengalami preeklamsi adalah pemeriksaan urin, di mana pemeriksaan urin itu di situ jika ibu mengalami hipertensi akan ada muncul positif 1 atau positif 2 gitu. Nanti sama Bu Anggra kalau tidak salah nanti materi itu akan dibahas ya tentang pemeriksaan kehamilan seperti itu. Kemudian selanjutnya memberikan konseling pada ibu sesuai kehamilannya tentang gizi, perlunya istirahat, tanda bahaya dan ketidaknyamanan normal pada kehamilan dan bagaimana cara penata laksanaannya. Kemudian pemberian zat TT ya, pemberian bukan zat TT, pemberian TT ya. Kemudian zat besi, pemberian tablet tambah darah seperti itu. Kenapa ibu wajib mendapat tablet tambah darah? Karena memang di situ kehamilan itu kan pembentukan janin ya, di mana salah satunya yang dibutuhkan adalah hemoglobin ya. Jadi di situ ibu memang benar memerlukan ekstra. Jadi zat besi itu harus diberikan sebanyak 90 tablet ya, seperti itu ya. Itu tadi harus diminum secara rutin seperti itu. Tapi juga kadang melihat bagaimana keadaan ibunya. Jika anemi berat, ya perlu dapat penanganan yang lebih dapat ekstra tablet FG lagi. Tapi biasanya itu ada rujukan ya, kita rujuk ke dokter spesialis seperti itu. Nah, kemudian ANC trimester ketiga yaitu kewaspadaan khusus tentang hipertensi akibat kehamilan. Mendeteksi apakah ada kehamilan kembar, letak sungsang, seperti itu. Nah, kunjungan ANC ini adalah minimal harus sudah keempat kalau ibunya belum pernah. Jadi ketiga ini harus kalau katakanlah minimal ini pada trimester ketiga itu yang normal ibu minimal harus sudah 4 kali kunjungan. Kalau misalkan pada trimester ketiga ini ibu masih berkunjung hanya kedua atau ketiga, nah berarti intinya apa? Ibu belum ada standar minimal untuk melakukan ANC karena ANC itu harus dilakukan minimal 4 kali seperti itu supaya untuk mendeteksi seperti itu. Kemudian deteksi apakah posisinya normal, posisi janin ya seperti ini dengan menggunakan pemeriksaan palpasi yang dikatakan Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3 dan Leopard 4. Kemudian memberikan konseling pada ibu sesuai kehamilannya yaitu ya sama tentang gizi, perlunya istirahat, tanda-tanda bahaya, ketidaknyamanan normal, ketidaknyamanan, tapi ketidaknyamanan itu masih fisiologis.
nggak nyaman tapi fisiologis. Apa kalau trimester 3? Biasanya ibunya kakinya bengkak, itu kadang normal saja. Kaki bengkak tapi normal. Nah, sesuatu yang fisiologis. Terus satu lagi apa? Ibu mengeluh nyeri punggung. Nah, itu juga keluhan tapi yang dikatakan normal, nyeri punggung ya, seperti itu. Nah, caranya gimana kalau kakinya bengkak? Kalau istirahat atau tidur itu kakinya diangkat, digantung ya, ditaruh di bantal ya. Dikasih bantal agak tinggi gitu. Kalau nyeri punggung, nah itu bisa dimasase ya. Punggungnya itu bisa dimasase secara melingkar seperti itu. Kemudian kalau misalkan kayak apa, tanda Braxton Hicks ya, kayak apa ya, kayak kontraksi yang, kontraksi tapi belum waktunya melahirkan. Nah, itu bisa juga tarik nafas seperti itu. Sesak nafas juga, ibunya juga itu hal normal. Ibu mengalami sesak nafas pada trimester 3 itu hal yang normal. Caranya adalah tarik nafas, kemudian tarik nafas dari mulut dihembuskan, seperti itu ya. Jadi di situ tapi yang masih dikatakan fisiologis itu tidak mengganggu kegiatan atau rutinitas sehari-hari ibu. Tapi jika sudah mengganggu sampai ibu tidak bisa beraktivitas, nah itu bisa dikatakan patologis seperti itu. Kemudian juga tetap pemberian TT, kemudian pemberian zat besi. Nah untuk TT itu harus dilihat dulu riwayatnya ya, riwayat yang dulu seperti itu. Karena biasanya kalau sudah lengkap juga tidak diperlukan TT. Tapi biasanya karena kadang seseorang itu mengingat TT itu agak susah ya, karena TT1 itu tadi yang dulu pertama waktu bayi, yang 9 bulan itu ya, yang campak yang di buku pink itu ya. Bayi itu yang terakhir kan campak usia 9 bulan itu sudah dianggap TT1. Kemudian yang berikutnya ada TT2, TT3 didapatkan saat SD, saat di TK, seperti itu. Nah, itu kadang kan orang itu mengingat-ingat itu kan susah. Akhirnya diputuskan bahwa ibu hamil itu selalu dilakukan TT. Meskipun sebelumnya juga sudah TT calon pengantin ya, tapi juga biasanya untuk supaya memudahkan, biasanya ibu hamil juga selalu dilakukan TT. Seperti itu. Tapi kalau untuk TT ke-1 dan TT kedua biasanya, tapi biasanya juga dilihat dari riwayatnya. Kalau biasanya TT sebelum calon pengantin sudah, biasanya cukup 1 kali seperti itu. Tapi semua itu juga berdasarkan ini, apa, hasil anamnesa dengan ibu hamilnya, seperti itu. Nah, kemudian pencegahan terjadinya kegawat daruratan, yang kedua adalah screening pada kehamilan. Screening itu adalah apa? Kak? Memilah seperti itu, mendeteksi atau mencari seperti itu. Jadi screening, mencari kegawat daruratan atau suatu komplikasi pada kehamilannya. Pengertian screening adalah usaha mendeteksi atau menemukan kelainan atau penyakit tertentu yang tanpa gejala, tidak tampak. Jadi nggak ada gejala-gejalanya gitu. Tapi kalau dibiarkan itu nanti bisa terjadi sesuatu yang menyebabkan kegawat daruratan. Nah, pada ibu hamil melalui suatu tes yang tidak tampak ya, deteksi pada ibu hamil melalui suatu tes atau pemeriksaan yang selanjutnya diproses melalui diagnosa pasti dan pengobatan. Contohnya apa screeningnya? Itu tadi HIV/AIDS seperti itu. Screening penyakit infeksi menular seksual seperti itu, screening diabetes mellitus, hipertensi. Nah, itu kan salah satu cara screening itu kan pemeriksaan tensi seperti itu kan juga bisa. Pemeriksaan lab, pemeriksaan HB itu juga merupakan suatu screening seperti itu. Kemudian pendekatan secara risiko. Jadi kalau sudah berisiko, dikatakan risiko jika apa? 1, itu tadi, ibunya usianya sudah risiko tinggi, hamil terlalu muda, atau hamil terlalu tua. Jadi itu udah berisiko. Jadi mau nggak mau harus dilakukan pemantauan yang lebih ketat seperti itu. Jadi sebagian besar wanita yang mengalami komplikasi tergolong sebagai risiko rendah. Kenapa risiko rendah? Karena pasti terdeteksi, bisa ditangani, bisa dipantau. Nah, kemudian tapi sebagian besar dari wanita yang mengalami perdarahan pasca persalinan tidak memiliki riwayat yang dapat diprediksi. Nah, itu tadi, perdarahan itu tidak bisa diprediksi. Nah, kalau orang yang sudah tahu, oh ini resiko, ya beresiko, berarti intinya kita sudah siap-siap untuk melakukan penata laksanaan resiko. Tapi kalau perdarahan itu kan nggak bisa kalau orang itu misalkan kehamilannya itu baik, kehamilannya nggak ada masalah, tiba-tiba persalinannya mengalami perdarahan. Kita nggak bisa tahu gitu, nggak bisa diprediksi gitu. Tapi biasanya kalau anemia, iya, ibu hamil dengan anemia bisa melahirkan dengan perdarahan seperti itu.
Nah, itu patofisiologinya ada nanti di materi anemia dalam kehamilan seperti itu. Akan dipelajari kenapa kok anemia pada ibu hamil itu bisa mengakibatkan perdarahan seperti itu. Nah, kemudian apakah asuhan antenatal care itu penting atau ANC itu penting? Apakah pemeriksaan kehamilan itu penting? Ya, pastinya penting. Tetapi kita harus memfokuskan kembali pada kualitas pelayanan kita. Jadi jangan hanya pokoknya ibu ANC. ANC itu harus benar-benar dideteksi. Kita harus benar-benar tahu menemukan mana ibunya yang beresiko dan mana yang nanti arahnya ke gawat daruratan, yang normal dan yang beresiko. Kadang biasanya begini, yang normal, yang dianggap normal, itu biasanya kadang justru ujung-ujungnya itu ke gawat daruratan. Karena kita lengah, dianggap normal, akhirnya ya sudah nggak dipantau. Ibunya sendiri kan normal, ya sudah nggak ada apa-apa gitu. Tapi ternyata endingnya justru mengalami resiko atau terjadi kegawat daruratan. Justru yang dipantau itu, karena memang dipantau itu kan diobati, apa ya namanya, diobati, dipantau supaya tidak terjadi kegawat daruratan. Jadi saat persalinan pun justru nggak apa-apa, justru normal-normal aja. Padahal udah berisiko dia, tapi karena udah ditangani, dipantau, diawasi, jadinya normal. Nah, justru yang dianggap normal itu akhirnya lengah, akhirnya dia mungkin tidak ANC lagi karena merasa kehamilannya normal, nggak periksa lagi. Nah, kadang justru itu yang menjadi risiko, kemudian menimbulkan kegawat daruratan. Karena apa? Karena dianggap normal, nggak terdeteksi, tahu-taunya sudah terjadi seperti itu ya. Salah satunya itu tadi. Kemudian biasanya itu didapatkan saat ibunya tidak melakukan ANC, nah, gitu ya. Jadi tidak terdeteksi kegawat daruratannya. Nah, kemudian deteksi dini faktor risiko gawat daruratan. Yang pertama, kalau kehamilan normal, ibunya tuh sehat. Tidak ada riwayat obstetri yang buruk, pembesaran uterus sesuai dengan usia kehamilan, pemeriksaan fisik, dan laboratorium normal. Jadi kalau normal, semuanya normal. Tapi di sini juga tidak bisa dianggap normal, ya tetap harus dipantau. Kemudian kehamilan dengan masalah khusus, terdapat masalah dalam keluarga. Jadi faktor psikologis itu juga bisa mempengaruhi ibu itu tadi, bisa mempengaruhi ibu hamil. Kalau ibu hamilnya depresi atau mungkin secara psikologis dia tidak bisa menerima kehamilannya, dia akan berdampak atau berpengaruh terhadap janin yang dikandungnya. Kemudian kecemasan itu nanti jika persalinan juga bisa menghambat persalinan. Persalinan menjadi tidak lancar seperti itu ya. Cemas itu membuat otot tidak rileks. Jadi saat cemas, saat persalinan pasti akan terjadi persalinan lama. Karena apa ya? Itu tadi proses semua pembuluh darah atau otot-otot itu semua kaku. Jadi saat pembukaan itu dia tidak bisa dengan cepat gitu. Tuh. Kemudian secara psikososial, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ekonomi itu juga ada merupakan suatu masalah ya. Kemudian kehamilan dengan masalah kesehatan, jadi hipertensi, anemia, preeklamsi, infeksi saluran kemih, dan kondisi lain yang dapat memperburuk selama kehamilan ya, seperti diabetes mellitus, ibu hamil dengan malaria, ibu hamil dengan penyakit jantung, banyak juga ya, banyak intinya penyakit-penyakit yang bisa dialami oleh siapapun, tapi terjadi pada ibu hamil. Gitu. Tapi ada juga hanya yang terjadi pada ibu hamil itu apa? Preeklamsi ya, preeklamsi atau tekanan darah tinggi dan diabetes mellitus ya itu tadi. Tapi khususnya preeklamsi ya. Kemudian kehamilan dengan kegawat daruratan yaitu ada perdarahan, eklamsi, ketuban pecah dini, gawat janin dan lain sebagainya itu tadi yang sudah Berwa sampaikan ya, ada tadi 7 pokok bahasan itu tadi. Yang nanti itu akan dibahas pada materi pertemuan ketiga nanti. Perdarahan, eklamsi, pengertian masing-masing di situ nanti pada pertemuan kedua ya, salah ya, pertemuan kedua. Nah, kemudian kesimpulan pendekatan risiko yaitu pendekatan risiko. Jadi dengan risiko itu harus ada pendekatan seperti itu. Pendekatan risiko bukanlah suatu strategi yang efisien. Jadi kita hanya melihat risikonya, mendekati faktor-faktor risiko itu bukan yang efektif untuk mengurangi. Salah satunya adalah dengan penata laksanaan. Kalau kita hanya mendeteksi saja, men-screening saja tanpa dilakukan tindakan ya tetap sama aja ya. Artinya selain dideteksi,
Di screening juga dilakukan tindakan begitu, dipantau dan dilakukan tindakan, tidak hanya dipantau saja begitu. Ada pengobatan juga gitu. Screening tidak akan membedakan wanita mana yang akan memerlukan asuhan darurat dan mana yang tidak. Jadi semuanya harus di-screening. Semua ibu hamil harus di-screening, baik yang ada gejala, ada berisiko dan tidak berisiko, harus di-screening. Bahkan wanita yang berisiko rendah pun bisa mengalami komplikasi. Nah, setiap wanita akan dapat menghadapi risiko komplikasi dan harus dapat mengakses atau memperoleh asuhan kesehatan yang berkualitas. Asuhan ANC harus memfokuskan pada pendeteksinya penyakit, bukan memprediksi penyakit. Yang dimaksud di sini harus mendeteksi, dideteksi. Bukan, oh ini nanti terjadi ini. Nah, ini nanti terjadi ini kan secara teori, karena secara teori itu belum tentu terjadi. Memang teorinya ini akan begini, kalau A pasti B, itu teorinya. Tapi belum tentu terjadi gitu. Nah, yang pasti adalah mendeteksi gitu ya. Dideteksi gitu. Kalau dideteksi kan berarti kemungkinan terjadi itu dapat. Dari deteksi menemukan apa? Nah, kan sudah kejadian. Nah, kejadian itu dilakukan penata laksanaan. Nah, kalau memprediksi kan belum terjadi. Komplikasi itu belum terjadi. Tapi kalau dideteksi, itu adalah ditemukan. Nah, saat ditemukan pasti kan sudah terjadi. Baru dilakukan penata laksanaan. Kalau memprediksi itu kan belum terjadi. Nah, saat terjadi, ternyata ibunya nggak ANC, ternyata lepas dari pantauan kita gitu ya. Jadi belum tentu terjadi. Yang kita fokuskan adalah mendeteksi keadaan saat ini yang sudah terjadi begitu. Itu yang dimaksud pendekatan risiko, bukan suatu strategi yang efisien. Nah, hanya dideteksi saja, tapi harus juga ditemukan dan diobati begitu, dilakukan penata laksanaan. Nah, kemudian kesimpulan, ibu hamil memiliki risiko, sehingga ibu hamil perlu memperoleh pelayanan ANC secara berkualitas. Deteksi dini faktor risiko dan penanganan pada setiap risiko yang ditemukan secara adekuat. Jadi harus itu tadi, semua harus dianggap berisiko. Nah, kemudian dideteksi, ditemukan dari penemuan-penemuan itu tadi bisa disimpulkan. Yang sebelum disimpulkan menjadi suatu diagnosa, kemudian diberikan penata laksanaan, kemudian dari yang sudah ada ini juga bisa terjadi diagnosa potensial seperti itu. Kalau ini ibunya ditemukan anemia, begitu. Berarti ibunya nanti kalau ini tidak diberikan pengobatan bisa menjadi anemia berat seperti itu. Nah, secara teori anemia akan mengakibatkan bisa terjadi anemia berat. Nah, bagaimana caranya biar tidak terjadi anemia berat? Itu tadi diberikan pengobatan, tablet tambah darah. Misalkan juga mual muntah ditemukan dideteksi saat ini ibunya mual. Nah, jika mual itu tidak diobati, pasti bisa terjadi secara teori mual itu akan menjadi hiperemesis, gravidarum gitu ya. Nah, tapi jika mual itu sudah diobati, diberikan penata laksanaan, tidak akan terjadi hiperemesis, tidak akan terjadi mual muntah yang berlebihan. Seperti itu. Jadi dideteksi, dilakukan penata laksanaan supaya tidak terjadi lebih parah. Nah, parahnya di mana ya? Lihat keluhannya. Kalau mual bisa mual itu emesis gitu. Kalau mual itu tidak dilakukan pengobatan bisa terjadi hiperemesis. Begitu juga preeklamsi ya. Tekanan darah tinggi, preeklamsi. Kalau tidak diobati bisa terjadi eklamsi seperti itu ya. Jadi itu ada diagnosa potensial seperti itu. Kalau anemia itu tidak ditangani saat nanti persalinan bisa terjadi perdarahan. Teorinya begitu. Diagnosa potensialnya perdarahan. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi perdarahan? Ya diberikan obat tablet FE seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya selain perdarahan bisa juga mengakibatkan bayinya kecil ya. BBLR seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian itu materi yang bisa disampaikan oleh Bu Ermal untuk pertemuan pertama ini tadi ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti sesuai ininya kita pertemuan kedua ya, itu adalah rujukan kegawat daruratan. Jadi setelah terjadi kegawat daruratan baru ada rujukan. Nah, kemudian baru nanti yang ketiga itu adalah mendeteksi. Sebenarnya urutannya adalah mendeteksi dulu, terus kemudian jika terdeteksi terjadi kegawat daruratan baru rujukan. Harusnya urutannya seperti itu ya.
Tapi ini saya balik ya ke gawat daruratannya dulu, baru rujukan, baru mendeteksi. Karena kenapa saya katakan deteksi? Karena ini nanti berkaitannya dengan ini tugas-tugasnya seperti itu. Nah, nanti di deteksi kehamilan ini akan membahas ini semua, hiperemesis itu apa, abortus itu apa, KET itu apa, mola itu apa gitu. Jadi tidak langsung tiba-tiba membahas abortus, tidak. Tapi sebelumnya nanti di pertemuan ketiga itu akan membahas tentang itu semua. Hiperemesis itu apa, abortus apa, KET apa. Baru setelah dibahas pada pertemuan ketiga, pertemuan 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, baru membahas satu persatu. Itu jadi tentang itu tadi jurnal, telaah jurnal seperti itu. Jadi tidak hanya selesai satu materi selesai, KET adalah, kemudian ini adalah menjelaskan apa saja, tidak. Tapi nanti langsung aplikasi ke dalam jurnal. Kenapa langsung aplikasi ke dalam jurnal? Karena di dalam jurnal itu pasti akan ada teori. Nanti bisa dibaca teorinya, siapa saja yang bisa mengalami. Nah, itu nanti dengan jurnal akan terbuka, akan lebih menganalisisnya. Jadi tidak hanya membaca, kalau tadi nanti materi pertemuan ketiga itu kan materi singkatnya hanya KET apa, abortus apa gitu. Tapi kalau kita sudah nanti masuk ke dalam jurnal, akan tahu, akan membahas di situ banyak faktor. Ternyata yang KET atau mola itu juga ada hubungannya dengan apa gitu. Dari jurnal itu nanti akan tahu. Nah, nanti di situ ada contohnya, nanti sebentar Bu Irma share contohnya ya. Oke, saya bukakan dulu contohnya nanti. Telaah jurnal ya. Ini ada contoh telaah jurnal. Oke. Oke, saya bukakan. Saya share screen telaah jurnalnya ya. Nah. Oke, bisa terlihat telaah jurnalnya. Nah. Ini hubungan preeklamsi dengan risiko ekstraksi katarak. Jadi nanti dilihat enggak, intinya nanti searching ya, searching di Google. Misalkan preeklamsi pada ibu hamil, nanti ambil jurnal. Kalau misalkan KET ya di searching KET pada ibu hamil atau seperti itu. Nanti didapatkan jurnalnya seperti itu. Nah, kemudian telaah jurnal ini didapatkan. Nah, ini tadi. Nanti adalah judul jurnal, hubungan preeklamsi dengan resiko ekstraksi katarak seperti itu. Nanti mungkin bisa didapatkan yang lain banyak, misalkan KPD. Nah, jadi nanti dicari jurnal tentang KPD. Jurnal itu adalah penelitian, cari penelitian tentang KPD seperti itu. Nah, nanti judulnya apa ditulis, kalau nanti KPD ya judulnya harus KPD seperti itu, entah dengan apa, entah pengetahuan, entah apa seperti itu ya. Nah, kemudian pendahuluannya nanti ditulis di sini pendahuluannya. Nah, terus di sini. Kemudian subjek dan metode penelitian. Nah, seperti ini. Nanti dilihat. Nah, seperti itu. Subjeknya siapa? Subjek itu adalah populasinya siapa. Kemudian metode penelitiannya apa? Nanti di jurnal itu akan ada. Nanti tinggal membaca. Di semua di jurnal itu ada. Jadi tinggal memindahkan. Dipindahkan, tapi ya tidak hanya di Kompas ya, harus dibaca seperti itu ya. Nah, seperti ini nanti contohnya. Kemudian diskusi di situ adalah hasil di jurnal itu apa, dituliskan dan dibaca dan jangan semuanya di Kompas ya, diambil yang penting seperti itu, nggak semuanya harus Kompas. Kalau Kompas nanti artinya ya kita jurnal itu selesai dikumpulkan, namanya kita menelaah. Ditelaah di sini. Apa saja sih ini contohnya jurnal yang diakses dari mana? Dari Google Scholar atau apa gitu. Nah, diartikan sebagai proses evaluasi secara cermat dan sistematis suatu artikel penelitian untuk menentukan. Nah, ini tadi ini sama ya, nih. Menentukan reliabilitas, validitas, kegunaannya dalam praktik klinis. Komponen utama yang dinilai adalah ini, dari critical appraisal dan validity, pentingnya, kemudian applicability ya. Kemudian tingkat kepercayaan hasil suatu penelitian sangat bergantung dari desain penelitian. Jadi di situ harus dilihat mulai dari pendahuluan, metodologi, hasilnya dan diskusinya. Kalau belum pernah memang belum ada gambaran, tapi nanti dicoba dulu ya. Dicoba dulu membuat menelaah gitu ya. Dicoba dulu belum ada gambaran seperti itu, tapi nanti coba dibuat seperti contoh ini dulu,
kemudian dibuat dulu saja. Nanti kalau mungkin kan dibuat video ya, dipresentasikan, nanti akan Bu Irma lihat di situ ya. Oh, sudah benar apa enggak seperti itu. Jadi penelitian, ada population, ada intervensi, ada comparison. Nah, nanti tinggal melihat saja. Tinggal melihat seperti apa. Ada contohnya ya. Nanti coba dikerjakan terlebih dahulu. Ada outcome seperti itu. Ya, nanti ini ada contohnya, hanya sampai 12 ya ini ya. Jadi nanti kan karena tadi temanya ada 7 dibagi 4, 1 ini dapat 2 ya. Tapi nanti kan tidak harus hari ini. Tapi intinya berdasarkan ini tadi ada pertemuan keberapa sampai nanti yang terakhir begitu ya. Nanti ya, ada yang mau tanya? Nanti juga ada formatnya. Formatnya sudah ada, nanti sudah Bu Irma berikan, tinggal mengisi saja seperti itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Maaf, Bu, tadi suaranya kurang jelas, Bu. Oh, suara saya dari tadi kurang jelas. Bagian akhir tadi suaranya hilang, Bu. Yang bagian akhir. Yang Iya, yang akhir-akhir akhir ya? tadi suaranya hilang, Bu. Oke, baik. Yang mulai dari mana? Ya, yang penjelasan jurnalnya. Ya, untuk penjelasan jurnal nanti di situ ada contohnya. Nanti men-searching jurnal. Jadi nanti langsung di-searching aja jurnal tentang KET atau jurnal tentang MOLA seperti itu. Nanti akan muncul, atau kalau nggak ketik dulu Google Scholar gitu. Tulis Google Scholar, nanti akan muncul judul jurnal tentang MOLA pada kehamilan. Nanti akan muncul di situ, nanti jurnal-jurnalnya di situ. Baru dari jurnal itu diambil, nanti dilihat contohnya, dikerjakan seperti contoh seperti itu. Jadi memang kalau memang belum apa namanya, belum apa ya, belum pernah mencoba ya, masih pertama kali ini atau sudah pernah melakukan telaah jurnal? Sudah pernah belum? Sudah pernah dapat tugas telaah jurnal belum? Belum pernah? Sudah pernah apa belum? Belum, Bu. Belum ya, oke. Nggak apa-apa, kalau belum intinya dicoba dulu. Bu Irma berikan contoh di situ, ada contohnya, berusaha dicoba. Nanti kalau misalkan ada kesulitan atau apa, nanti dicoba dulu. Nanti kan untuk yang pertama nanti diupload seperti itu, diupload di Google Classroom, nanti Bu Irma lihat. Selain diupload untuk nanti presentasi, nanti juga diupload hasilnya ya. Nanti dari hasil itu akan Bu Irma lihat seperti itu. Ada komentar nanti di situ, ada komentar di Google Classroom. Oh, ini masih kurang, ini atau sudah benar seperti itu ya. Jadi nanti setelah ini kita pertemuannya aktif di Google Classroom ya. Ada komentar, kalau ada pertanyaan, komentar, nggak apa-apa langsung di Google Classroom itu saja. Karena memang itu kita pakainya Google Classroom gitu ya. Ada contohnya, sementara dicoba dulu ya nanti ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, maaf, sinyal saya sempat hilang ini tadi. Itu materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada, Bu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi di Google Classroom ya. Aktif di Google Classroom ya. Tapi ini sudah jelas ya. Iya, Bu. Nanti tahap-tahapannya apa sudah jelas ya? Oke. Oke, baik. Jika sudah, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk pertemuan kedua, saya upload di YouTube. Nanti untuk pertemuan ketiga ya, kita lihat dulu ya. Nanti kalau misalnya kita bisa Zoom lagi, kita akan ketemu Zoom lagi. Sama mungkin coba kalau yang sudah selesai dipresentasikan satu. Nanti kalau untuk pertemuan kedua ya. Oke, itu aja. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri. Baik, Bu. Ya, nanti absensinya menyusul ya. Atau kalau enggak, nanti absensinya di Google Classroom saja. Seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Oh wabarakatuh. iya, baik, Bu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.